Jadi dia akan bawa pasukan 5 trek, beta bawa eksa degan operasi. Ini perintah presiden. Dan dia omong begitu. 3 minggu sekarang. Karena beta diperintah langsung presiden. Gelombang kecemasan kini menyelimuti warga Pulau Kera. Pulau yang dihuni suku Bajau ini telah berdiri kokoh selama lebih dari seabad di wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bupati Kabupaten Kupang, Joseph Lede, diduga kuat melontarkan serangkaian ancaman mengerikan, memaksa warga untuk segera angkat kaki dari Pulau Kera, yang merupakan tempat hidup dan sumber penghidupan mereka sebagai nelayan. Dalam pernyataan yang terekam oleh warga setempat, Joseph Lede dengan nada tinggi dan penuh intimidasi secara eksplisit, mengancam akan mengerahkan aparat dalam jumlah besar, lengkap dengan alat berat, untuk meratakan permukiman warga jika perintah relokasi tidak segera dipatuhi. Peristiwa yang menggemparkan warga ini diduga terjadi pada Rabu, 16 April 2025, di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, saat Bupati Joseph Lede berinteraksi dengan sejumlah aparat desa. Dalam kesempatan tersebut, Bupati dengan penuh semangat menyampaikan ultimatumnya. Beta akan bawa pasukan 5 trek, beta akan bawa eksa, dan beta akan garuk sampai rata. Demikian ancaman eksplisit yang diduga dilontarkan oleh Joseph Lede, menggambarkan dengan jelas niat untuk menghancurkan rumah dan kehidupan warga suku Bajau Pulau Kera secara paksa. Lebih lanjut, Joseph Lede mencoba melegitimasi tindakannya dengan mengklaim bahwa perintah relokasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia terkait dengan pengambil alihan seluruh kawasan hak guna usaha. Ini perintah langsung Presiden, bukan perintah orang lain. Saya dipanggil langsung dan ditelepon langsung Presiden, seluruh HGU diambil kembali, ujarnya dengan nada terkesan otoriter. Ia bahkan menambahkan dengan emosional, dan itu tanah negara, jangan halang. Kalau halang orang tidak percaya, beta menangis, seolah mencoba memanipulasi sentimen untuk memuluskan rencananya. Ironisnya, di tengah retorika tentang perintah presiden dan tanah negara, Joseph Lede justru menunjukkan sikap intoleran dan anti-empati terhadap pihak-pihak yang mencoba memberikan dukungan kepada warga Pulau Kera. Ia secara terbuka mengecam setiap individu yang tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Kabupaten Kupang dan menunjukkan solidaritas terhadap komunitas yang terancam ini. Yang tidak ada KTP Kupang suruh pulang-pulang. Beta kasih tahu memang, jangan macam-macam. Kalau beta sudah kasih ingat baik-baik, jangan cari gara-gara. Ancamnya dengan nada diskriminatif dan mengabaikan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan dan dukungan. Di balik ancaman yang membekukan hati, terselip pula narasi yang mencoba menampilkan sisi baik dari rencana relokasi tersebut. Joseph Lede mencoba meyakinkan bahwa pemerintah daerah memiliki niat untuk menempatkan warga di lokasi dengan fasilitas yang lebih baik, sesuai dengan mata pencaharian mereka. Kalau masih mau urus baik-baik, dengar. Katong cari tempat yang baik. Katong tahu dong punya mata pencaharian model bagaimana. Katong taruh di tempat fasilitas yang baik. Dong punya hidup akan jadi lebih baik, ucapnya. Sebuah janji yang terasa hambar di tengah ancaman kekerasan yang baru saja dilontarkan. Ultimatum yang diberikan Joseph Lede sangat jelas dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi yang setara. Jadi beta kasih ingat baik-baik. 3 minggu dari sekarang kalau tidak ada kesepakatan, kita sapu sampai rata. Kalau beta su omong seperti ini, keinginannya su jelas sekali. Tegasnya, menutup rapat-rapat harapan akan dialog yang konstruktif. Lebih lanjut, Joseph Lede bahkan mencoba merendahkan otoritas pemerintah provinsi dengan mengatakan, coba perintah gubernur, katong masih telan ludah, ini perintah presiden, terucapnya menunjukkan arogansi kekuasaan dan ketidakpedulian terhadap hierarki pemerintahan daerah. Ia kembali menegakkan tekadnya dengan ancaman implisit. Kalau mau baik-baik, mari katong urus. Kalau sonde mau nanti beta buktikan. Alasan formal yang dikemukakan oleh Bupati Kupang terkait relokasi ini adalah bahwa sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW, Pulau Kera termasuk dalam kawasan wisata dan bukan daerah permukiman. Beta kasih ingat saja, sonde mau dengar ya sudah, ujarnya. Seolah mengabaikan fakta bahwa warga telah hidup dan bergenerasi di pulau tersebut jauh sebelum adanya penetapan RT/RW. Sebagai langkah lebih lanjut untuk merealisasikan rencananya, Joseph Lede menyatakan akan mengirimkan surat kepada camat dan lurah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, di tengah ancaman kekerasan dan pengusiran paksa, upaya sosialisasi ini justru terasa seperti formalitas belaka, tanpa memberikan ruang yang sesungguhnya bagi partisipasi dan persetujuan warga. Pernyataan yang paling mengkhawatirkan dan menunjukkan watak represif adalah ketika Joseph Lede secara eksplisit mengancam warga pendatang yang mencoba bersuara atau memberikan dukungan kepada warga Pulau Kera. Dan itu yang sonde ada KTP Kupang, jangan coba-coba bawa omong. Beta kasih turun mandi di laut sana, ancamnya. Sebuah pernyataan yang tidak hanya intimidatif, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan di depan hukum. Tidak berhenti di situ,
Joseph Lede bahkan berencana untuk turun langsung ke Pulau Kera setelah perayaan Paskah minggu depan. Lebih jauh lagi, ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Komandan Batalion Infanteri dan Yonif untuk mengerahkan pasukan sebanyak 2 truk. Rencana pengerahan aparat militer ini semakin memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah lebih memilih pendekatan kekerasan dan intimidasi daripada dialog yang humanis dan solutif. Menanggapi sikap Bupati Kupang yang terekam kamera video warga tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Orang Sembajau Indonesia, POSB, Ernie Bajau di Jakarta menyesalkan sikap Bupati. Kami orang Bajo seluruh Indonesia mengecam dan menyangkan kalimat arogansi Bupati Kupang dan terkesan premanisme. Kan ada pendekatan yang lebih bijak dan lebih manusiawi daripada kata-kata mau sapu rata warga Pulau Kera. Ernie Bajau lebih lanjut mengungkapkan bahwa ia meragukan kata-kata Joseph Lede yang mengatakan bahwa itu perintah langsung dari Presiden. Untuk memastikan ucapan Bupati Kupang tersebut, saya dan teman-teman dari POSB akan mengkonfirmasi kebenarannya. Kami akan ke kantor staf kepresidenan di Istana Negara di Jakarta. Kami akan mengirim surat ke Bapak Presiden dan meminta solusi untuk masyarakat Bajau Pulau Kera. Nanti besok kita kirim lagi surat Pak Camat turun disosialisasi ke rumah. Siap, izin Pak. Supaya prosedurnya jelas. Siap. Kalau prosedur ke konsultasi secara turun tidak ikut, pakai cara. Siap. Dan itu jangan coba-coba yang saudara KTP itu ngomong. Dan keseluruhan di laut jangan. Untuk minggu depan ya. Karena kita harus tindak lanjut ke perintah ya. Siap. Kita turun. Siap. Koordinasi dengan Danionif, minta pasukan 2 truk kita mau turun minggu depan ya. Habis pas Masuk. ketemu dengan masyarakat ya. Ini sudah enak kalau kita satu bisnis ini dapat tanah bagus-bagus. Tanah kita kenapa kasih beta? Ini minta satu pemain kepolisian sih. Kepolisian. Kalesa. Langsung dekat Pinggir pantai. pinggir pantai. Tapi masih satu hari karena kita mau kegiatan bertiga. Tapi yang pasti kita di sini. Kasih supaya dia bikin pembangunan di sini. APBD 1 tuh. Gue mau tangkap gargain tapi saya mau kasih combo. Mata kerposo masuk data. Tadi sudah mau puji leh. Tadi sudah mau puji leh. Itu puji. Soalnya itu tanah milik negara. Negara ambil kembali untuk karena itu sesuai dengan RTRW itu daerah kawasan wisata. Siap. Bukan daerah pemukiman. Beta suka ingat saya. Sudah dia tapi ini suka tahu kan? Nanti besok kita kirim lagi surat Pak Camat turun disosialisasi ke rumah. Siap, izin Pak. Supaya prosedurnya jelas. Siap. Kalau prosedur ke konsultasi secara turun tidak ikut, pakai cara. Siap. Dan itu jangan coba-coba yang saudara KTP itu ngomong. Dan keseluruhan di laut jangan. Minggu depan ya. Karena kita harus tindak lanjut ke perintah ya. Siap. Kita turun. Siap. Koordinasi dengan Danionif, minta pasukan 2 truk kita mau turun.